Buah durian lebat serumpun. Sesudah masak, manis rasanya. Kepada jiran sopan dan santun, dunia akhirat hidup sejahtera. Nah, anak-anak, yang baru Bapak baca itu adalah sebuah pantun pusaka yang menyampaikan pesan kepada kita bagaimana adab bertetangga. Tahukah kalian apa itu pantun pusaka? Dan apakah kalian tahu apa itu jiran? Lalu, tahukah kalian bagaimana ya adab bertetangga itu? Yuk, belajar bersama Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2? Dimanapun kalian berada, Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Pak Yunus dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau untuk anak kelas 2. Kali ini materi kita adalah bab 1, adab pada tetangga. Yuk kita lanjut kepada materinya ya. Nah, cobalah kalian simak wacana berikut ini ya. Dengarkan baik-baik. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah. Boleh jadi di samping rumah, atau di belakang, atau di depan, atau bahkan mungkin di seberang jalan. Selama tempat tinggal mereka masih dalam jarak 30 meter dari rumah kita. Itulah yang disebut tetangga. Kalau kamu punya teman bermain atau belajar yang rumahnya tidak jauh dari rumahmu, itulah tetangga. Kalau di sekitar rumahmu ada kedai atau toko, maka penjualnya adalah tetangga kamu, walaupun tempat tinggalnya bukan di kedai tersebut. Tetangga adalah saudara dekat, meskipun tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Apabila kita terkena musibah atau bencana, maka tetanggalah yang akan menolong kita terlebih dahulu. Nah, dari wacana tadi, maka dapat kita simpulkan beberapa poin. Apa saja poinnya ya? Coba perhatikan. Pertama, tetangga adalah orang yang ada di sekitar kita. Kedua, tetangga adalah saudara dekat kita. Ketiga, tetangga disebut juga jiran. Nah, kalian sudah tahu sekarang kan? Jiran itu adalah sebutan lain untuk tetangga. Nah, lalu bagaimana jika ada yang mengatakan tetangga meja kelas, tetangga kelas, tetangga sekolah, tetangga dusun? Apa maksudnya ya? Dengarkan. Tetangga meja kelas artinya adalah meja di kelasnya bersebelahan. Tetangga kelas maksudnya adalah kelasnya bersebelahan. Tetangga sekolah maksudnya orang-orang yang tinggal di sekitar sekolah. Kalau tetangga dusun artinya adalah kampungnya berdekatan. Sudah paham ya apa itu macam-macam tetangga? Nah, coba kalian dengarkan sebuah pantun yang akan Pak Yunus bacakan. Buah durian lebat serumpun. Sesudah masak, manis rasanya. Kepada jiran, sopan dan santun, dunia akhirat hidup sejahtera.
tahukah kamu yang baru saja Pak Yunus baca adalah sebuah pantun pusaka. Apa sih pantun pusaka itu? Nah, pantun pusaka adalah pantun lama yang dikarang oleh orang-orang dahulu. Di dalam pantun pusaka terdapat contoh dan teladan serta nasihat yang sangat berguna untuk kita. Seperti halnya pantun yang Bapak bacakan di atas yang menyampaikan pesan bahwa kita harus sopan dan santun kepada jiran. Tahukah kamu tadi apa itu jiran? Jiran adalah tetangga. Bagus. Sudah dapat ya apa arti jiran? Jiran adalah sebutan lain dari kata tetangga dalam bahasa Melayu. Dalam tunjuk ajar Melayu, tetangga adalah ibarat saudara dekat bagi kita. Ketika kita mendapat kemalangan, maka tetangga kita lah yang terlebih dahulu datang menolong kita. Apabila sudah seperti saudara, tentu kita tidak patut bagi siapa saja untuk berbuat jahat kepada tetangga. Coba kalian simak bagaimana tunjuk ajar Melayu menyebutkan bagaimana cara bersaudara melalui bertetangga. Dengarkan ya. Apa tanda orang bersaudara? Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, ke hilir sama berkayu, ke hulu sama bergalah, ke atas sama tinggi, ke bawah sama rendah, ke langit sama berpucuk, ke bumi sama berdatar, ke tengah sama berbatang. Itu dia ungkapan tunjuk ajar Melayu tentang bertetangga. Nah, kalian sekarang sudah paham kan apa saja yang diajarkan oleh tunjuk ajar Melayu tentang bertetangga? Apa itu tetangga? Apa itu jiran? Sekarang, bagaimana sih adab bertetangga menurut budaya Melayu Riau? Disimak ya. Adab atau sikap yang baik kepada tetangga antara lain, pertama, bertutur kata yang baik dan sopan. Yang kedua, menghargai dan menghormati kepada tetangga yang sudah dewasa atau yang lebih tua umurnya. Yang ketiga, menyayangi dan turut serta menjaga tetangga yang masih kecil atau yang lebih muda umurnya. Yang keempat, menyapa lebih dahulu sebelum tetangga menyapa, apalagi kalau kamu sedang berjalan berseberangan. Yang kelima, menanyakan kabar ketika bertetangga berkunjung ke rumah kita. Yang keenam, basa-basi kepada tetangga kita yang sudah dewasa. Misalkan, ketika kamu sedang makan, maka ajaklah dia untuk ikut makan bersamamu. Yang terakhir, memberi tetangga kita yang masih anak-anak, misalnya kamu membeli kue, berikanlah sedikit kepada tetangga kita yang masih anak-anak itu. Apabila kue yang kamu beli hanya satu, maka potonglah separuhnya. Itu adalah adab atau sikap baik kita kepada tetangga.
Sampai di sini, Bapak Yunus berharap kalian mengerti dengan penjelasan yang Bapak uraikan tadi. Seperti apa itu pantun pusaka, apa itu jiran, serta bagaimana adab bertetangga. Dari penjelasan-penjelasan tadi, sekarang kamu akan Bapak beri pertanyaan. Tulis pertanyaannya, kemudian jawab ya dengan tepat. Pertama, apa yang dimaksud dengan tetangga? Yang kedua, apa sebutan lain untuk tetangga? Ketiga, mengapa tetangga disebut juga saudara dekat? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan tetangga kelas? Dan yang terakhir nomor 5, apa yang dimaksud dengan tetangga kampung? Kalian jawab pertanyaan itu di kertas dengan baik dan benar. Itulah materi pertemuan kita kali ini, bab 1, adab pada tetangga. Semoga dari uraian-uraian yang Bapak sampaikan tadi, kalian bisa memahaminya dan mengerti apa yang Bapak sampaikan. Sebelumnya, Bapak minta maaf apabila ada penyampaian yang terlalu cepat atau yang susah dipahami, karena itu adalah kelemahan Bapak. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat untuk Bapak dan kalian. Atas segala kesalahan, Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.